Rencana penyelenggaraan pameran rokok Asia 2014 di Indonesia mengundang protes sejumlah kelompok anti rokok tanah air. Mereka mengungkapkan bahwa Indonesia bukanlah tempat sampah rokok. Melalui internet, protes keras tersebut ditunjukkan dengan menulis petisi penolakan. Setidaknya sudah 12.000 orang telah mendukung petisi tersebut. Lalu apa hasil penolakan tersebut? Berikut liputannya. Yosef Rabandinata Nugraha adalah Ketua Komunitas Indonesia Bebas Rokok yang aktif kampanye lewat media sosial tentang bahaya merokok. Gerakan itu berawal karena pengalaman pribadinya sebagai bekas perokok aktif sejak kelas 1 SMP. Tetapi atas beberapa alasan dia memutuskan untuk berhenti menjelang umurnya yang ke-20 tahun. Karena capek karena dulu juga masih kuliah, awalnya uangnya masih minta dari orang tua. Dan mikirnya, dan udah mulai nggak enak juga badan. Sebulan berhenti, sebulan ngerokok lagi. Nyobain lah 2 bulan. 2 bulan berhenti nggak ngerokok, akhirnya bulannya ngerokok lagi. 3 bulan lah, 3 bulan berhenti ngerokok lagi bulan berikutnya. Tapi udah mulai jangka 3 bulan itu ya udah nih. Ini poinnya, ini harus berhenti ngerokok mulai dari hari ini, nggak boleh nyoba-nyoba lagi. Menurut Yosef, dirinya adalah salah satu korban iklan rokok. Kala itu promosi tersebut ia sebut keren dan gaul. Komunitasnya kini fokus untuk menentang penyelenggaraan Intel Tabak Asia yang rencananya dilaksanakan di Bali pada akhir Februari 2014. Intel Tabak Asia merupakan salah satu kegiatan pameran rokok yang dicetuskan oleh perusahaan milik kota Dortmund di Jerman bernama Westfalen-Holland Dortmund. Penyelenggaraan pameran rokok ini memicu penolakan yang ternyata tidak hanya datang dari Indonesia, tetapi juga dari warga Jerman. Salah satunya Max Vollmer, yang akhirnya bekerja sama dengan Yosef untuk menjadi inisiator pembuat petisi penolakan pameran Intel Tabak 2014. Hasilnya, petisi tersebut ditandatangani oleh lebih dari 12.000 pendukung dan 8.000 diantaranya berasal dari Indonesia dan 3.000 diantaranya adalah warga Jerman. Pada 3 Februari lalu, Yosef bersama Max berkesempatan mengantarkan petisinya langsung kepada wali kota Dortmund. Tetapi itu tidak mudah. Gedung wali kota itu adalah tempat umum, public area, jadi semua warga tuh bisa masuk, bisa keliling-keliling, bisa bebas keliling-keliling. Jadi kita coba keliling-keliling, kita cari kantor ruangan dari wali kotanya itu, ketemu, cuman kita nggak boleh masuk. Kalau kita maksa masuk, mereka ngancem kalau kita bakal dicegat sama polisi dan lain-lain gitulah. Akhirnya oke, kita coba ngalah dan kita keliling-keliling lagi, ketemu ruangan dari sekretaris dari wakil wali kotanya, dan akhirnya kita nganterin petisi sekitar 11.000 lembar. Nganterin petisi ke sekretarisnya itu. Respon sementara pemerintah Dortmund yang diterima Yosef adalah mereka bersikeras bahwa pameran tidak melanggar hukum. Dan memang nggak melanggar hukum di Indonesia gitu loh. Tapi di Bali sebenarnya kalau misalnya kita coba ada peraturan daerah di Bali itu ada Perda nomor 10 tahun 2011, dan di Badung di tempat Nusa Dua Convention Center itu, di Badung itu ada punya Perda nomor 8 tahun 2013. Dan itu adalah perda yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Dan kalau memang Intel Tabak Asia itu ada di Bali, mereka melanggar hukum, ternyata melanggar hukum karena Intel Tabak itu mempromosikan produk rokoknya kan, dan akan pasti ada iklan-iklan rokok di situ. Penolakan Yosef dan kawan-kawan ini juga diserukan oleh Komnas Pengendalian Tembakau Indonesia. Kita telah menulis surat juga kepada wali kota Dortmund juga, dan pada waktu itu juga kita ada komunikasi dengan Tobacco Control di Dortmund tentang rencana itu. Mereka memberitahu kepada kita bahwa ada rencana seperti ini. Tentunya kita menolak dan mereka sepakat, dan mereka mengadvokasi membantu kita untuk menyuarakan suara kita bahwa memang kita tidak setuju dengan hal itu. Karena Indonesia bukan sampah tempat nampungan rokok. Dari desakan beberapa pihak pula, pemerintah Provinsi Bali akhirnya menolak penyelenggaraan pameran tersebut di Bali. Kendati pemberitahuan resmi mengenai pameran rokok ini diakui belum diterima Kemenkes, melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengungkapkan sikap pemerintah.
Informasi itu, dan tentu saja Kementerian Kesehatan berpikir bahwa itu tidak baik dilakukan di Indonesia karena itu membuat kita seakan-akan menjadi tempat pemasaran rokok-rokok asing, begitu ya. Tapi secara umum tentu Kementerian Kesehatan menganggap itu tidak tepat pameran seperti itu yang sifatnya promosi untuk anak bangsa dilakukan di Indonesia oleh perusahaan rokok asing. Menurut komunitas Indonesia Bebas Rokok, pengetatan regulasi di tanah air justru memancing strategi baru industri rokok. Kayak ibaratnya regulasi rokok Indonesia udah mulai sedikit lebih ketat dibanding dahulu walaupun belum terlalu ketat. Jadi industri rokok pun memikirkan strategi lain untuk bagaimana tetap pasarnya ada, yaitu dengan mengkampanyekan rokok rendah nikotin. Yang itu yang diiklankan terus, yang light, mild seperti itu. Sedangkan tembakau yang rendah nikotinnya itu harus diimpor. Yang dari produksi dalam negeri sendiri itu yang nikotinnya tinggi. Kendati cukai yang diterima negara dari rokok cukup tinggi, tetapi faktanya biaya yang dikeluarkan atas dampak rokok bagi kesehatan jauh lebih tinggi. Sejumlah aktivis anti rokok mendesak pemerintah untuk mengendalikan keberadaan rokok guna menjaga generasi muda. Badan ini kan titipan gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya orang dititipin barang, balikinnya kan harus sempurna lagi kan. Nah, kayak badan ini kayak dititipin, balikinnya kalau udah meninggal harus sempurna lagi dong, gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak saya nggak mungkin ngerusak badan saya dengan asap rokok.